Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja masuk di materi persepsi perawat. Nah, apa itu persepsi perawat? Persepsi perawat adalah cara dalam yang merawat menafsirkan dan menolak informasi mengenai lingkungan, sifat, dan perilaku mereka dalam menyediakan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi perawat yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan, terdiri dari dua, yaitu latar belakang dan pelatihan lanjutan. Yang kedua itu pengalaman klinis, terbagi menjadi dua juga, yaitu pengalaman kerja, entah itu bagaimana cara penanganan pasien maupun kondisi kesehatan bagi pasien. Yang kedua itu pengalaman positif atau negatif. Yang ketiga atau terakhir itu nilai-nilai pribadi, nilai pribadi perawat seperti bagaimana cara berinteraksi dengan pasien. Nah, yang terakhir itu seperti pendekatan holistik. Nah, yang keempat itu komunikasi, terdiri menjadi dua, yaitu kemampuan perawat dalam berkomunikasi dengan pasien, pemahaman tak baik tentang bahasa tubuh. Nah, yang kelima itu lingkungan kerja, faktor-faktor lingkungan dan lingkungan yang mendukung. Nah, yang keenam aspek psikologis seperti stres atau kelelahan. Nah, yang kedua kesejahteraan mental perawat dapat memenuhi kapasitas mereka untuk berempati dan berintegrasi dengan pasien dengan baik. Nah, adapun yang ketujuh itu etika profesional. Etika profesional yaitu memainkan peran penting dalam membentuk persepsi. Prinsip-prinsip etika seperti keadilan, otonomi pasien. Nah, yang kesembilan teknologi kesehatan, yaitu penggunaan teknologi kesehatan seperti sistem informasi kesehatan elektronik atau EHR. Berikutnya itu keterampilan dalam penggunaan teknologi, di mana kita harus mengikuti sesuai dengan zaman. Yang terakhir itu teori keperawatan, pendekatan perawat dengan pasien, dan beberapa perawat untuk pendekatan holistik. Berikutnya itu stigma dan diskriminasi. Stigma terhadap penyakit atau kondisi tertentu, dan berikutnya itu pengambilan keputusan. Sebagai perawat kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, yang kesembilan atau kemampuan adaptasi, yaitu perawat harus beradaptasi dengan perubahan perilaku pasien. Nah, yang terakhir itu hubungan tim. Sebagai perawat kita harus negosiasi terlebih dahulu kepada tim, entah itu dokter maupun perawat-perawat lainnya, sebelum melakukan tindakan. Mengapa perawat perlu memiliki persepsi? Yaitu beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan antara persepsi perawat dan kualitas pelayanan keperawatan, serta hubungan antara persepsi pasien terhadap pelayanan keperawatan dan logistik klien. Yang berikutnya itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi perawat dan pasien terhadap pelayanan keperawatan sangat penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Nah, yang berikutnya itu persepsi perawatan sangat penting dalam pengambilan keputusan klinis dan dukungan tim dapat membantu peningkatan persepsi perawat. Nah, yang terakhir itu persepsi perawat bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu dengan pengalaman dan pembelajaran dan pengembangan profesional selain itu. Nah, itulah tadi pembahasan yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.